Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Supriyanto SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir, yaitu pengajaran, dan merdeka batin atau pendidikan. Yang ketiga, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam membentukan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang berikutnya, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sistem Among Ki Hajar Dewantoro tentang guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi arahan kepada anak didiknya. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran diantara lain: saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran berfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif saja. Menggunakan buku dan bahan ajar sederhana seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pembelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, bukan hanya bagi anak, tapi bagi saya pribadi juga. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber lain yang dapat dengan mudah mereka akses, seperti lingkungan, keluarga, maupun melalui smartphone atau HP. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada siswa, artinya guru hanya menuntun, mengarahkan, dan memfasilitasi belajar siswa.
Berikutnya, mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem Among menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga kita bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.